Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPK dalam jabatan 2022. Perkenalkan, saya Fitriah Utami dari SMA Negeri 2 Brebes. Juga sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 Prodi Fisika Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melakukan uji kinerja pembelajaran atau pembuatan video pembelajaran. Mohon masukan untuk pembelajaran yang lebih baik. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik mata pelajaran fisika menggunakan model problem based learning di SMA Negeri 2 Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Mulai pertemuan ini, salah baiknya kita berdoa mulai. Oke, terima kasih Mas Nawal sudah membimbing doa. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, oke, Ibu absen dulu. Apakah hari ini tidak ada yang tidak berangkat? Siapa ya? Ben, oh iya, ada apa ya? Ada yang dispen, siapa sebutnya? Oke, kita doakan semoga keempatnya bisa lolos ke babak selanjutnya. Amin. Oke, sudah tahu ya kita berada di fisika. Nah, hari ini, oh iya, Ervan sudah berangkat, Ervan sudah sehat. Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah, jangan sakit lagi ya, Fat, jaga kesehatannya. Bu. Yang lain gimana kabarnya? Sehat ya. Seperti itu pagi hari ini kita harus tetap semangat untuk belajar ya. Oke, silakan dipersiapkan nama tulisnya, bukunya dibuka. Kita masuk ke materi hukum pokok hidrostatika. Sudah dibuka? Sudah dibuka, coba Ibu pengen minta semangatnya fisika. Fisika. Ibu rasa suaranya sudah pada keluar semua, berarti sudah siap dan fokus untuk mengikuti pembelajaran ini. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai tekanan hidrostatik di suatu titik kedalaman tertentu pada zat cair dipengaruhi oleh massa jenis zat cair tersebut ya. Nah, kemudian tadi G, kalau G apa? Gravitasi. Kecepatan ya. Jadi gravitasi kan banyak macamnya. Berarti G itu apa? Gravitasi. Kalau kita ada di bumi
Virus, tadi telur-telurnya diapain terus? Telur asin. Kalau saya ini telurnya diapain? Telur ceplok. Kalau tadi ada yang telur ceplok, berarti pakainya apa biar matang? Minyak. Telur asin? Air. Telur asin aja macamnya banyak ya? Sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai hal yang berhubungan dengan goreng dan rebus. Berarti kaitannya sama beda yang menyebabkan telur tersebut digoreng dan menyebabkan telur tersebut direbus. Jadi ada beda yang digoreng berarti tentang rebus air. Untuk pembelajaran pada hari ini kita lanjut ke materi hukum pokok hidrostatika. Itu adalah penerapan dari tekanan hidrostatis seperti yang kemarin Ibu sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan melakukan sebuah studi kasus, kemudian kita uji bagaimana masak jenis yang berhubungan dengan hukum pokok hidrostatika. Sudah belajar belum? Setelah pembelajaran pada hari ini melalui model pembelajaran problem based learning, nanti kalian akan dapat menganalisis besaran-besaran pada hukum pokok hidrostatika, kemudian memecahkan permasalahan berkaitan dengan hukum pokok hidrostatika. Kemudian kita akan melakukan percobaan melalui penerapan hukum pokok hidrostatika, membuat laporannya dan mempresentasikannya di depan seperti biasa. Nah, kemudian tujuan pembelajaran hari ini harus dilaksanakan dengan cara kelompok. Nah, kelompoknya sudah Ibu bagi ya di grup sebelumnya. Ini sudah sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Berarti harus bisa bekerja sama, bernalar kritis, kemudian percaya diri, memiliki kemampuan untuk mengerjakan suatu hal dengan baik, kemudian perhatian terhadap pembelajaran, terhadap materinya, fokus, kemudian hubungan atau relevansi materi yang kalian pelajari terhadap kehidupan sehari-hari, kemudian percaya terhadap dan puasa terhadap hasil kerja kelompok kalian. Ya. Jadi satu kelompok itu harus kompak, jangan sampai ada satu yang nganggur. Kalau ada yang bingung silahkan tanya sama yang tahu silahkan ajak temannya biar semuanya tahu. Karena itu adalah penilaiannya secara berkelompok. Jadi Ibu nilai kerjasamanya, kritis, kemudian attentionnya, perhatiannya, kemudian relevansinya itu adalah hubungan dengan materi, dengan kehidupan kita sehari-hari, kemudian confidence, percaya dirinya, kemudian satisfaction atau kepuasan terhadap pembelajaran hari ini. Bisa dipahami? Nanti pembelajaran hari ini kita akan mulai dengan kuis Kahoot untuk Ibu ngecek pretest. Jadi kalian sudah belajar atau belum? Nanti kita cek dengan kuis Kahoot ini. Hanya ada sedikit soal. Kemudian nanti Ibu akan menayangkan sebuah video permasalahan yang sangat besar yang sangat krusial yang ada di Indonesia berkaitan sama Frida. Nanti Ibu tayangkan di Alumni. Kemudian kita bentuk kelompok, Ibu bagikan ke KPD-nya. Kemudian kita melakukan percobaan. Bisa dipahami? Ibu harap kalian bisa menerapkan ARCS, tadi attention, kemudian relevance, confidence, sama certification. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu saya ke sini ada Kahoot, silahkan join.
silahkan kalian lihat. Nah, ini ada siapa ya? Ya, HP-nya bisa keluar, HP-nya bisa dikeluarkan. Oh, kenal? Siapa beliau? Menteri apa? Kemaritiman, iya, kemaritiman. Maritim itu apa maritim artinya? Laut, hubungan dengan laut. Beliau adalah orang baik, akan memperjuangkan suatu hal ya, kalau kalian bisa simak di sini. Nah, silakan bisa diperhatikan dulu. Kita beralih ke informasi lainnya. Kasus ledakan ladang minyak Montara yang mencemari wilayah Lampung NTT selama 13 tahun belum menemukan titik terang. Oleh karena itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan saat ini pihaknya sedang mengajukan izin pemrakarsa pembuatan peraturan presiden dan diharapkan dapat menjadi pemicu penyelesaian kasus Montara. 13 tahun lamanya kasus tumpahan minyak perusahaan asal Thailand yakni PTT Exploration Production yang terjadi di ladang minyak Montara lepas pantai utara Australia pada tahun 2009 masih belum menemukan titik terang. Pemerintah terus mengupayakan berbagai cara untuk memperjuangkan hak masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terkena dampak dari ledakan ladang minyak tersebut. Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan dalam sebuah diskusi pada Jumat 1 April menyampaikan akan terus mengoptimalkan dukungan penyelesaian kasus Montara. Oleh karena itu, saat ini pihaknya sedang menyiapkan izin pemrakarsa pembuatan peraturan presiden untuk menjadi payung hukum yang lebih efektif dalam menangani kasus yang besar hingga dan PTT. Maka dengan ini kami nyatakan akan menyampaikan izin pemrakarsa dan pembuatan peraturan presiden dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kelak jika nanti KPS ini sudah keluar dalam rangka pembentukan kasus Montara, kami akan segera mengeksekusi hal tersebut di lapangan. Lebih lanjut, Menkom mengatakan beberapa kuartal presiden Montara tersebut pemerintah akan langsung melayangkan gugatan dalam negeri yang akan dikoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan untuk proses hukum internasional akan dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Perlu diketahui, hingga saat ini dampak dari ledakan kilang minyak Montara membuat keterlambatan seluruh keluarga dan nelayan berada di kilang mata pencarian. Ya, berhubung dengan kita tadi ngomongin air ya, jadi airnya sedang hujan ya. Ya, alhamdulillah kita syukuri hari ini pagi ini berdua diguyur dengan air hujan. Oke, berkaitan sama yang ada di video tadi, ibu bisa tolong dong dibaca tadi yang ada di video membahas mengenai apa ya? Persoalan yang dilalu karena silakan Iqbal kalau mau menambahkan. Jadi tumpahan minyak terjadi di NTT yang berasal dari perusahaan tambang yang berada di Australia. Nah, untuk yang kalian itu kalian mau memberikan ide dan nanti cara untuk menanggulanginya tersebut. Nah, tadi Pak Guru bilang Indonesia harus punya apa? Keren, bukan apa? Artinya harus ada penanggulangan. Indonesia harus berperan nih, gimana aku mau dibiarin aja di NTT kotor begitu gitu kan? Nah, caranya bagaimana hubungannya dengan bidang minyak dan air pelajari di fisika ini. Nah, untuk mengucapkan masalah tersebut, kalau Anda bicara LKPD, silakan dijawab. Kalian boleh browsing, kalian boleh nanti kita akan melakukan percobaan. Nomor 3. Nanti waktu kalian untuk mengerjakan LKPD ini adalah 30 menit berikut dengan percobaannya. Pertanyaannya cukup sederhana, jadi sangat dekat dengan yang kita bahas hari ini ya. Kompetensinya yaitu menganalisis secara fisik pada hukum fisika, hukum probabilitas,
Bagaimana hubungan permasalahannya terkait dengan fluid dan statis ya? Bagaimana usaha yang tepat untuk mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak bumi dalam jumlah besar di lepas pantai? Oke. Ada yang mau ditanyakan nomor 3? Kalian bisa browsing hubungannya dengan fluidanya. Itu bagaimana? 0 tambah rho 1 G A1 sama dengan P0 tambah rho 2 G A2 yang bisa kita sederhanakan menjadi rho 1 H1 sama dengan rho 2 H2. Oke, udah. Nah, ini ada yang tahu ini apa? Nah, ada bejana. Biru, bukan. Namanya bejana berhubungan. Bejana itu artinya wadah, tempat. Tekanan hidrostatis yang ada titik pendatar di semua bidang itu memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Kalau sampai sini ada yang mau tanyakan? Iya, gimana Pak? Bu, pada saat itu praktikum yang dituangkan itu fluida minyak dulu atau air dulu? Kira-kira ada yang bisa jawab? Apa air dulu? Oke. Nah, sekarang masa jenisnya gimana? Nanti kalian bakal coba jawaban sementara dulu, karena masa jenis air sama masa jenis minyak beda. Bedanya gimana? Bisa air, tapi kan posisinya air akan berada di bawah ya, seperti tadi pelangi. Kemudian seperti tadi yang ditulis kamu, minyaknya berada di atas. Jadi lebih baik kita tuangkan air terlebih dahulu, kemudian baru dimasukkan. Ada yang menanyakan? Ya, kalau tidak ada alat percobaan yang itu silakan dijawab karena bedanya waktunya 30 menit. Nah, pakai jas kotor nanti. Harus benar waktu, jangan ininya sama ini. Kira-kira harus sedatar apa enggak? Harus sedatar. Yang sedatar yang mana? Karet kan? Cecek tuh agak miring nggak? Coba dilihat. Pipa U-nya miring nggak? Pipa U-nya harus lurus apa airnya yang harus lurus? Pipa U-nya. Nah, bareng-bareng. Dah. Berapa? Arif, berapa Arif? 40. Ya, perlu nggak tinggi air mula-mula itu? Tinggi air mula-mula enggak. Berarti caranya Masih ada minyak. Aja ya, dikit aja. minyaknya dulu. Gini. Ya udah. Ini tolong dong. Satu jam nih. Nah, cetar. Terus yang diukur sama 5,1. berapa? 5,1. Sama apa beda dengan tinggi minyak? Beda. Ya, jadi hati-hati cara mengukurnya dalam. Ya, yang mau ditanyakan? Yang makannya ini. Oi. Karetnya yang bisa dipalingin. Dah, yang lain selesaikan LKPD-nya. Kalau sudah selesai, siapa yang mau maju presentasi? Berapa nilainya?
berapa nilainya? Lebih besar ke siapa? Rok air berapa? Berarti tinggal dicari apa? Oke. Menggunakan samaan yang hukum pokok hidrostatika. Apa ini hukum pokok hidrostatika? Ini rumus apa? Kalau hukum hidrostatika ini kan sudah dipelajari kemarin. Nah, yang hari ini kan hukum pokok hidrostatika. Beda kan antara tekanan hidrostatis sama. Jadi tekanan hidrostatis itu adalah untuk mengukur tekanan pada zat cair dalam bentuk itu. Nah, kalau ada zat cairnya dua, berarti kan ada dua tekanan hidrostatis yang bagaimana? Nah, ada buku yang menjelaskan ini untuk menentukan massa jenis. Nah, kenapa minyak yang ada di air laut itu berada posisi di atas, dia nggak mungkin di bawah? Jelaskan di sini. Kalian cari ini. Nanti kalau jawaban ini udah sesuai sama buku. Nah, silakan dipelajari. Dasar kemudian itu. Coba baca ulang. Hukum pokok hidrostatika. Dibuka lagi bukunya supaya yang lain buka bukunya. Oke, tadi Ibu sudah cek semua kelompoknya. Jadi kelompok yang mau presentasi kelompok berapa? Kelompok berapa? List 3, list pasca dan mana kelompok 3. Erva kelompok 1. Oke, disiapkan materinya. Tadi jawaban dari LKPT-nya. Kelompok 3 dulu ya. Kalau sudah siap bisa langsung ke depan. Waktunya sudah habis nih. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tentang hasil dari kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Kurdiana, nomor absen 14, dan teman saya. Perkenalkan nama saya Rita Putri Kristia, nomor Absen 15. Baiklah, langsung saja untuk soal nomor 1. Halo, perkenalkan nama hukum pokok hidrostatika. Apakah kalian mengenali hukum pokok hidrostatika? Hukum pokok hidrostatika adalah tekanan hidrostatis di semua titik yang terletak pada satu bidang mendatar dalam satu jenis zat cair besarnya sama. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2, kalian sudah kenal ya dengan hukum pokok hidrostatika. Namun yang bersamaan loh, bagaimana kalian mencarinya? Ayo LKPT. Kalau minyak sama dengan 0,92 gram per cm kubik. Baik, itulah presentasi dari kami. Selanjutnya ada sesi jawab. Apakah ada yang ditanyakan? Hukum utama hidrostatika kan nanti di mana ada pipa U, dia merupakan bejana berhubungan.
ada H minyak, kalau yang ini H air. Nah, di mana P di titik H minyak dengan PH di air itu sama atau beda? Sama. Maka menuliskannya jadi PH minyak sama dengan PH air, sehingga ada rho kali GH. Rho-nya punya siapa? Minyak. G-nya punya siapa? Punyanya siapa? Bumi. Hanya yang ini punya minyak. Yang ini rho air, G H. Yang G bumi H air. G bumi sama. Tinggal cukup berarti rho minyak dikali H minyak sama dengan air dikali air. Kalau untuk menentukan rho minyak berarti sama dengan H air dibagi H dikali rho. Prinsipnya gitu. Oke, selanjutnya kelompok 1. Kita penyamaan persepsi. Jadi coret menjadi rho A dikali HA sama dengan rho B dikali HB. Seperti itu. Untuk yang nomor 3 yaitu berdasarkan permasalahan pencemaran minyak di laut pada tragedi kasus sementara, bagaimana hubungan permasalahannya terkait dengan fluidostatis ya, bagaimana usaha yang tepat untuk mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak bumi dalam jumlah besar di lepas pantai. Pada kasus sementara, minyak yang tumpah pada air laut tidak bisa menyatu karena massa jenis minyak lebih kecil dari air, sehingga minyak berada di atas air. Usaha yang tepat untuk mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak bumi yaitu dengan mengambil minyak dari permukaan, membakar minyak di air, penyerapan air, dispersan. Contohnya pada minyak yang ada pada wajan atau piring bisa dihilangkan ketika dicuci menggunakan sabun. Jadi nilai rho minyak sama dengan 0,92 gram per sentimeter kubik. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, izin bertanya, saya Iqbal Salafadila dari kelompok 2 ingin bertanya. Tadi kan untuk menghilangkan minyak yang banyak itu kan katanya di dispersan ya. Dispersan itu kan sejenis disinfektan. Apakah pemberian dispersan itu tidak berbahaya untuk laut dan adakah cara lain untuk menghilangkan dispersan? Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Ima. Cara lain yang bisa digunakan antara lain mengambil minyak dari permukaan, membakar minyak di air, penyerapan minyak, penggunaan bahan kimia dispersan seperti yang tadi sudah dibacakan, dan teknik bioremediasi. Cara paling baik mungkin kami akan menyerahkannya kepada Menteri Lingkungan atau Kemaritiman. Di sini kami hanya mempelajari mengenai fluida air dan minyak. Baik, terima kasih. Namanya siapa? Seperti namanya Rahma kelompok 4. Nah, coba dijelaskan. Maaf tadi ada kesalahan, seharusnya memang yang sebagai pembagi adalah 5,5 dan yang 5,5 dibagi 6 untuk mencari rho minyaknya. Jadi kesalahan penulis. Salah menulis, bukan menghitung ya. Terima kasih atas koreksinya. Baik, kami cukupkan saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dibagi 5,5 dibagi hasilnya sama dengan kelompok 3.
rok minyaknya 1, apa iya? Yang lain? Coba Erlangga, mungkin nggak rok minyaknya 1, Tidak mungkin. Karena massa jenis air itu 1 gram per sentimeter kubik, sedangkan yang saya ketahui minyak itu di bawah massa jenis air. Karena posisi minyak itu berada di mana? Di atas permukaan air. Di atas permukaan air ya. Ya. Berarti ada yang salah nih. Tadi udah koreksi punya yang di depan malah punya sendiri salah. Ya. Massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Dan massa jenis minyak, nah silakan dikerjakan, yang dicari adalah delta H-nya. Oke, silakan, ada nggak yang mau maju yang udah selesai? Iya. Sama Amel ya. Jadi selesai. Jadi seperti yang diketahui untuk rok air sendiri yaitu 1000 kg per meter kubik. Masukkan data yang diketahui sehingga dapat diketahui air sebesar 8,2 cm. Untuk mengetahui selisihnya yaitu dengan cara mengurangi ketinggian minyak. Oke, tadi sudah ya dikerjakan sama Amel, hasilnya sama semua. Nah, hari ini kita sudah selesai belajar mengenai hukum pokok hidrostatika yang bunyinya tekanan hidrostatik di titik yang berada pada datar yang sama akan memiliki tekanan yang sama. Gimana persamaannya? Rho A kali A sama dengan Rho B kali D kali HB. Coba diulangi lagi, Oris. Tekanan rho langsungnya. Iya. Rho A dikali HA sama dengan rho B dikali HA. Oke, berarti kalau rho A massa jenisnya fluida yang HA berarti ketinggian. Nggak usah menyebutkan kedalaman, ketinggian aja karena menggunakan dari atas ke bawah. Ini kan udah posisinya dari sini ke ini ke sini, berarti kan udah dalam kedalaman. Kalau rho B fluidanya B juga ketinggiannya B. Oke, sampai sini ada yang pengen jadi menteri? Pak pengen jadi menteri apa Pak? Menteri Kemaritiman seperti Pak Luhut ya. Karena Indonesia itu kayak akan maritim laut ya, berarti punya PR untuk tadi memberantas atau menanggulangi minyak yang ada di NTT. Nah, tinggi loh gajinya loh. Oke, kalau enggak berarti siapa yang main kuliah di pelayaran atau maritim itu kan sekolah kedinasan yang gratis, kalian bisa tuh. Nah, manfaatnya jadi kita belajar hari ini, berarti manfaatnya bisa menanggulangi setidaknya minyak dan air gitu, dengan cara dispersan salah satunya yang ada kehidupan kita sehari-hari apa? Deterjen ya. Contohnya kalau nyuci baju ya, misalkan kalian makan gorengan kemana-mana, kemudian kalau piring, wajan, pernah nyuci piring, nyuci wajan? Pernah. Ya itu salah satu bentuk bakti kalian sama orang tua. Berarti habis selesai belajar ini lebih rajin lagi bantu ya. Oke, lebih rajin lagi bantu. Kemudian manfaatnya kalian lebih peduli lagi dengan lingkungan, sampah-sampahnya itu buang sampahnya jangan sembarangan. Nanti nambah-nambahin pencemaran yang ada di laut ya. Oke, kalau begitu sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti untuk latihan Ibu akan share soal-soalnya di Google Form. Dan pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengenai hukum Archimedes. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan dibereskan alat-alatnya, kemudian kita
kembali ke kelas, kalian kembali ke kelas untuk melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Oke, sudah dibereskan, good. Kalian sudah menyelesaikan percobaan dengan bagus. Tadi sudah presentasi dengan bagus. Nah, bagaimana perasaannya hari ini? Terus apa lagi? Gimana? Satif? Kenapa apa? Ilmu baru. Oke, kalau Eva gimana Pak? Senang banget sih Bu, dan kita dari praktek bisa tahu kita ada yang salah masukin angka, salah menghitung. Jadi kita di fisika nggak hanya dari teori saja, namun dari praktek ketik kita bisa tahu kesalahan kita di mana dan hanya melihat dari teori saja gitu. Kalau teori kan cuma tahu gambar, ini dia minyak, air gitu ya. Tapi kalau dengan praktek, dengan percobaan penyelidikan nanti tahu oh wujudnya air, ini wujudnya minyak, hitung H minyak yang ini, hitung H air yang ini. Oke, ada yang mau tanyakan? Nah, kalau ada, alhamdulillah. Kalau misalkan pembelajaran dengan model problem based learning bisa membuat kalian lebih semangat, lebih termotivasi, lebih baik lagi. Ibu ucapkan terima kasih